anak-anak semua, pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang Putri Runduk. Nah, apa tujuan kita mempelajarinya? Tujuannya biar anak-anak bisa mengetahui cerita-cerita yang ada di Kota Sibolga. Yang kedua, anak-anak bisa mengetahui cerita tentang Putri Runduk. Alkisah di suatu negara, di negeri di Kota Sibolga, pantai barat, dikenal dengan nama sebutan Kota Ikan, yaitu Kota Sibolga, adalah cerita yang berjudul Legenda Putri Runduk, di mana legenda tersebut dipercaya oleh penduduk Kota Sibolga sebagai satu legenda yang menceritakan tentang kecantikan seorang putri yang berkuasa di Pulau Morsala. Sebagai tahta kerajaannya berada di Pulau Morsala. Kecantikan Putri Runduk sangat termasyhur sampai ke seluruh pelosok negeri, sampai ke mancanegara. Putri Runduk adalah putri yang sangat cantik, di mana kecantikannya terkenal di seluruh negeri, sehingga banyak pangeran yang datang untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Akan tetapi hati Putri Runduk sudah berpaut, mempunyai tautan hati kepada Datuk Hitam. Datuk Hitam berkerajaan di Pulau Sorghum. Hubungan dengan Datuk dengan Putri Runduk sangat baik. Suatu hari di taman kerajaan Pulau Morsala, Putri Runduk terlihat melamun. Hal itu diperhatikan oleh dayangnya yang bernama Si Kumbang. Putri Runduk duduk melamun dan termenung. "Duhai Tuan Putri, ada apa gerangan? Mengapa wajah Tuan Putri bermuram durja?" Tanya dayang Si Kambang. "Pandanglah dayangku, di langit awan hitam berarak, mentari tak menampakkan wajahnya. Seakan-akan berbisik padaku, akan ada terjadi sesuatu di negeri ini," jawab Putri Runduk. Kemudian dayang Si Kambang memandang ke langit dan melihat awan hitam yang mengelabuhi langit. Sebenarnya, dayang Si Kambang juga memiliki firasat yang buruk, akan tetapi berusaha menghibur Putri Runduk dengan berkata, "Jangan terlalu dirisaukan Tuan Putri. Barangkali itu hanya firasat saja. Mungkin sebentar lagi hujan akan turun." Putri Runduk terdiam sejenak, masih dengan wajah yang tampak cemas. Lalu beliau berkata, "Tidak dayangku, hatiku selalu berbisik akan ada sesuatu yang terjadi di negeri ini." Mendengar penjelasan Putri Runduk, dayang Si Kambang berpikir untuk menghibur Tuan Putri agar tidak terlalu cemas dengan berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika kami menghibur Tuan Putri agar wajah Tuan Putri tidak lagi bersedih?" "Baiklah dayang Si Kambang, engkau panggillah dayang-dayang yang lain kemari," jawab Putri Runduk. Dayang Si Kambang mengaturkan sembah dengan berkata, "Baiklah Tuan Putri, perintah akan segera hamba laksanakan." Kemudian dayang Si Kambang berlalu dari hadapan Putri Runduk. Dan tak berapa kemudian, dayang Si Kambang beserta dayang lain itu pun
sampai ke taman, dan mereka menghaturkan sembah dengan berkata, "Sembah kami Tuan Putri. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuan Putri?" Putri Runduk menjawab, "Dayang-dayangku, pukul gendang dengan jari sambil selendang, mari menari." Dengan serta-merta, dayang-dayang itu pun menarikan tari selendang. Setelah selesai menari, Putri Runduk pun bertepuk tangan sambil tersenyum menyaksikan kecantikan dayang-dayangnya ketika menari. Tatkala pertunjukan tari usai, tiba-tiba datang seorang pengawal Putri Runduk dengan tergesa-gesa sambil menghaturkan sembah dengan berkata, "Ampun Tuan Putri, di sana ada sesuatu yang tampak dari jauh." Putri Runduk terkejut, kemudian berkata, "Ada apa pengawal? Apa yang kau lihat di sana? Katakan pengawal, ada apa gerangan sehingga engkau tergesa-gesa?" Kemudian pengawal pun menjawab pertanyaan Tuan Putri dengan berkata, "Ampun Tuan Putri, di perairan kita ada sebuah kapal berhenti dan hamba tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa mereka kemari." Putri Runduk semakin gusar. Hatinya semakin cemas. Dengan serta-merta beliau berkata, "Baiklah pengawal, segera engkau ke sana. Bawa pengawal lainnya dan tanyakan siapa mereka, dari mana, dan untuk apa mereka kemari." Selanjutnya, pengawal menghaturkan sembah sembari berkata, "Baiklah Tuan Putri, perintah segera hamba laksanakan." Setelah pengawal Putri Runduk berlalu, kemudian beliau mengajak dayang-dayangnya untuk meninggalkan taman kerajaan sambil berkata, "Dayang Sikambang dan dayang-dayang yang lain, marilah kita segera masuk ke istana. Firasatku berkata, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak baik." Di tempat lain, sebuah kapal berhenti. Kemudian turunlah seorang raja lengkap dengan pengawalnya. Dengan langkah yang gagah, memasuki Pulau Mursala, tempat bertatahnya Putri Runduk. Kedatangan mereka langsung disambut dengan pertanyaan, "Duhai tuanku, siapakah tuanku? Dari mana tuan berasal dan untuk apa tuan kemari?" Pertanyaan pengawal tersebut langsung dijawab oleh raja yang tak lain bernama Raja Janggi, sembari berkata, "Hai pengawal, aku adalah Raja Janggi dari Eropa. Katakan pada Tuan Putrimu, aku ingin mempersuntingnya dan menjadikannya permaisuri hiasan negeriku." Pengawal putri terkejut mendengar ucapan sang raja. Kemudian pengawal itu pun berkata, "Maaf tuanku, berlayar ke negeri seberang, ikat kuda dengan temali. Bila tuan ingin meminang, penuhi dulu adat negeri." Raja Janggi marah. Dengan angkuhnya dia berkata, "Ah, terlampau banyak adatmu. Yang aku inginkan adalah Tuan Putrimu. Sekarang juga sampaikan pada Tuan Putrimu
untuk segera turun menghadapku. Melihat amarah Raja Janggi, pengawal putri pun bersiap-siap untuk menghalangi Raja Janggi dan pengawalnya seraya berkata, "Maaf tuanku, Putri Runduk, Putri Bestari dipuja orang di seluruh negeri. Jika Tuan inginkan putri kami, langkahi dulu mayat kami." Mendengar ucapan pengawal Putri Runduk, Raja Janggi semakin marah. Kemudian beliau memerintahkan pengawalnya untuk menyerang pengawal putri sembari berkata, "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan pengawal, bereskan mereka agar mereka tahu siapa aku, Raja Janggi, sang penguasa dari Eropa." Dengan serta-merta, pengawal Raja Janggi menyerang pengawal Putri Runduk, dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Hal tersebut menyebabkan pengawal dari keduanya berguguran jatuh ke bumi. Di lain tempat di atas singgasananya, sang putri melihat kejadian itu dan menyadari petaka akan segera datang. Kemudian beliau turun dari singgasananya menemui sang raja seraya berkata, "Duhai tuanku yang gagah perkasa, siapakah tuan? Dari manakah tuan? Dan apa tujuan kemari? Dan untuk apa Tuhan melakukan semua ini, sehingga negeriku ini beroleh petaka?" Melihat Putri Runduk, Raja Janggi tercengang, terpana, seakan-akan tak menyangka akan bertemu dengan putri yang cantik. Kemudian Raja Janggi berkata, "Hahaha, rupanya engkaukah Putri Runduk yang terkenal itu? Sungguh cantik rupamu. Tak kalah lagi, banyak raja dan pangeran ingin merebutmu. Sungguh aku ini orang yang beruntung dapat bertemu denganmu." Putri Runduk tak menghiraukan ucapan Raja Janggi seraya berkata, "Maaf tuanku, katakan saja siapa tuan, dari mana asal tuan, dan untuk apa tuan kemari?" Mendengar pertanyaan tuan putri, Raja Janggi semakin cepat ingin memberitahukan niatnya. Kemudian dengan sombongnya Raja Janggi berkata, "Aku adalah Raja Janggi dari negeri Eropa, datang kemari untuk mempersunting tuan putri." Mendengar ucapan Raja Janggi, tuan putri tertegun. Beliau berpikir sejenak untuk mencari akal guna menghindari maksud dan tujuan Raja Janggi. Karena Putri Runduk tidak bersedia menjadi permaisuri Raja Janggi, seraya berkata, "Baiklah tuanku, jika itu keinginan tuan, aku punya satu syarat. Jika syarat itu telah tuan penuhi, aku bersedia menjadi permaisuri." Dengan serta-merta, Raja Janggi menyambut keinginan Putri Runduk dengan berkata, "Katakan segera apa syaratnya." Putri Runduk mengajukan satu syarat seraya berkata, "Tariklah negeriku ini sampai ke dekat Sorkam dalam waktu 1 malam. Bila tuan berhasil menerapatkan negeriku ke Sorkam, maka aku bersedia menjadi permaisuri tuan." Mendengar syarat yang diajukan Putri Runduk, Raja Janggi menyanggupinya
karena beliau merasa yakin bisa memenuhi syarat tersebut. Sambil tertawa, Raja Janggi berkata, "Hahaha, hahaha, alangkah mudah syaratmu itu, Putri Runduk. Jangankan 1 malam, sebelum fajar menyingsing, negerimu ini akan rapat dengan sorghum." Putri Runduk berkata, "Baiklah Tuan, laksanakanlah. Jika Tuan tak berhasil, maka segeralah meninggalkan negeriku." Seraya berucap, naik kuda, pasang pelana, tarik kemudi ke Sibolga. "Jika Tuan sudah kalah, mohon tinggalkan negeri hamba." Mendengar ucapan Putri Runduk, Raja Janggi semakin ingin membuktikan ucapannya. Maka dengan sombongnya, Raja Janggi berkata, "Baiklah Tuan Putri yang cantik, aku akan buktikan kata-kataku." Setelah itu, Raja Janggi melaksanakan ucapannya dengan menghimpun segenap tenaga dan kekuatan yang dia miliki. Raja Janggi berusaha menarik Pulau Mursala agar mendekati sorghum. Tak berapa lama kemudian, Putri Runduk merasakan Pulau Mursala bergeser, seolah-olah bergerak menuju arahnya. Dengan serta-merta, Putri Runduk merasa takut jika Raja Janggi benar-benar sanggup memenuhi syaratnya. Diam-diam, Putri Runduk masuk ke istananya dan berkata kepada dayang-dayangnya, "Wahai dayang-dayangku, nampaknya Raja Janggi sanggup memenuhi syaratku. Sementara aku tak suka padanya. Bagaimana cara kita untuk menghalanginya?" Melihat kecemasan Tuan Putri, dayang-dayangnya pun berpikir sembari memberikan pendapat kepada Tuan Putri seraya berkata, "Ampun Tuan Putri, bagaimana jika kita tokok lesung dengan alu agar ayam berkokok seolah-olah hari telah pagi?" Mendengar nasihat dayangnya, dengan serta-merta Putri Runduk menyetujuinya seraya berkata, "Laksanakanlah wahai dayangku, sebagai wujud baktimu padaku." Kemudian dayang itu pun mengambil lesung dan alu dan memukulnya berkali-kali sehingga ayam-ayam terbangun dan berkokok dengan nyaringnya, mengira hari telah tiba. Dengan tiba-tiba, Putri Runduk mendekati Raja Janggi dan berkata, "Duhai Tuan Raja Janggi yang gagah perkasa, ternyata Tuan tak bisa memenuhi syaratku, karena negeriku ini belum rapat dengan sorghum, sedangkan hari sudah menjelang pagi." Mendengar ucapan Putri Runduk, Raja Janggi tertegun dan merasa tak percaya. Kemudian beliau melakukan penyelidikan dan merasa adanya keganjilan. Dengan marahnya Raja Janggi berkata, "Bagaimana mungkin hari masih gelap? Menurut perkiraanku, hari masih separuh malam." Putri Runduk berusaha meyakinkan Raja Janggi seraya berkata, "Mengapa Tuan tak percaya? Dengarkanlah suara kokok ayam yang bersahut-sahutan. Pertanda pagi akan menjelang." Raja Janggi kembali tertegun dan berusaha mendengarkan suara itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi Raja Janggi tetap saja menemui sesuatu keganjilan. Maka dengan marahnya
Raja Janggi berkata kepada Tuan Putri, "Engkau curang, Tuan Putri. Hari belum pagi, tapi engkau sengaja membangunkan ayam-ayam itu agar berkokok seolah-olah hari sudah pagi." Putri Runduk merasa terkejut dan menyadari keadaannya seraya berkata, "Tuan Raja Janggi, aku tak sudi padamu. Jika Tuan ingin menyuntingku, taklukkanlah dulu diriku." Putri Runduk bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Melihat hal itu, Raja Janggi semakin marah. Kemudian Raja Janggi berkata, "Baiklah, jika itu kemauanmu." Raja Janggi menyerang Putri Runduk. Maka terjadilah pertempuran yang hebat di antara keduanya. Setelah beberapa lama bertempur, Putri Runduk merasa tak mampu mengalahkan Raja Janggi. Dengan tiba-tiba Putri Runduk mengibaskan selendangnya ke arah Raja Janggi, sehingga Raja Janggi sempoyongan, dan kesempatan itu digunakan Putri Runduk untuk melarikan diri sembari membawa setelah semua perbelakannya berjatuhan, Raja Janggi semakin dekat mengejarnya. Hampir saja Putri Runduk dapat ditangkap Raja Janggi, dan Putri Runduk merasa tak sanggup lagi untuk berlari. Dengan serta-merta Putri Runduk menceburkan dirinya ke laut dalam. Tempat Putri Runduk menceburkan dirinya ke laut dikenal dengan nama Pulau Putri. Ketika Putri Runduk berlari menghindari kerajaan Raja Janggi, beliau selalu diikuti oleh seekor burung kesayangannya. Di saat Putri Runduk menceburkan dirinya ke dalam laut, burung tersebut terbang jauh, seolah-olah merasa takut dengan tindakan yang dilakukan